Shalom, sahabat semuanya, selamat datang, welcome. Shalom. Mari kita awali kebaktian kita hari ini dengan satu lagu. Kita siapkan hati kita memasuki ruang Maha Kudus.
atas berkat yang Kau telah karyakan dalam hidup kami. Kalau siang ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah, itu satu anugerah kuasa yang Kau berikan. Ini kami Tuhan, dengan segala keberadaan kami datang di tempat ini Tuhan untuk memuji, memuliakan Engkau. Kami bersyukur atas semua berkat yang Kau anugerahkan. Dan pada siang ini pagi ini di mana kami bisa bangun dengan badan yang sehat dan berada di ruangan ini untuk beribadah bersama. Kami juga ingat akan jemaat-jemaat yang lain yang mungkin kurang enak badan atau tidak bisa bangun dan mendengarkan, mengikuti kebaktian ini melalui online. Kiranya Engkau memberikan mereka semangat hidup, semangat mendengarkan firman-Mu yang akan dituturkan oleh Pendeta Yohanes Setiawan. Jamahlah beliau, uraplah bibir beliau, agar semua yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. We pray, Lord, that You will also bless all the musicians, our pastor, and everyone else who helps in getting this service. We pray that You will bless, open our heart, open our mind, that we may learn from Your words and practice that in our daily life. In Jesus' name we pray. Amen. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Pujian berikutnya, mungkin saudara yang baru pertama-tama kesini, kalau melihat ini bulletin dikatakan mari menyembah Tuhan menjadi murni seperti kasih gereja mula-mula. Apakah menjadi murni itu? Kita belajar dari lagu ini bagaimana kita mau menyembah Tuhan secara murni dan menjadikan kasih sebagai yang utama di gereja ini. Mari kita nyanyikan puji Tuhan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila beda rela sujud dan sujud.
kita nyanyikan suatu lagu mengenai kasih. Karena kasih gampang ya kita secara teori ya, tetapi dalam pelaksanaannya yang susah. Jadi kita terus belajar seperti lagu ini. Hari ini
Lagu terakhir sebelum firman, kita mau serahkan hidup kita, berserah kepada Tuhan di dalam segala masalah-masalah kita. Di dalam dunia yang semakin hari semakin tidak menentu, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Setiap musim hidupku selalu lihat setiamu, melewati badai yang besar. Kamu menjaga langkahku. Oh
kuasa. Kami tidak cuma melampaui hari-hari sulit, but we are celebrating. Kami rayakan hari-hari yang sulit dan outputnya kami menang di dalam Kristus. Sebagai para pemenang Tuhan, biar kami sungguh-sungguh meyakini tidak sekedar kami ini dicintai, but we will so special for you, for your ministry, for your team. Kiranya firman Tuhan menambah tajam visi kami, gak terus malah menjadi Kristen yang dangkal dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan. Hidup ini tidak lain, tidak bukan memberlakukan apa yang telah diberlakukan oleh Yesus Kristus. Dalam nama kami berdoa, semua berseru bersama. Amin. Amin. Beri tepuk tangan sukacita kita bersama. Lebih jelas pakai ini atau pakai ini? Oh. Ini aja ya. Selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Oke, sehat. Hari ini saya mulai dulu dengan sebuah pertanyaan. So, saya start with the question. Who is the first class person? Or siapa sih manusia yang berkelas itu? Nyasar di sini. The one with full authority like Prabowo. The one with luxurious car. The one with fancy houses like your house. Or the one with a lot of money. Saya arahkan jawaban itu pada yang berkelas itu, yang tidak cuma sadar saya ini pribadi diciptakan Tuhan bermod dan saya nggak tahu tata bahasanya benar nggak. That we are the privacy of the Lord, sesuatu yang sangat pribadinya. Nah, untuk itu saudara-saudara dikasih, kita membuka Matius 25. Saya tetap membawa Alkitab yang kuno ini supaya in case blank saya tidak gugup ya. Masih jadul. Matius 25 mulai ayat pertama. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam budi-budi mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah
Suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh itu berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. 5 gadis-gadis, 5 perawan yang pandai, bijaksana dan bodoh. But what in the world is it? Seorang nobleman, rich young man, memilih walaupun memilih kundi istri, milihnya yang hyper alias bodoh. Udah lupa ya bahasa poinya. Tentang BLT itu kan bodoh sekali. Mungkin tak selesai. But if you read more carefully, kita mendapatkan pesan bahwa bodoh pandai itu bukan karena aksesorisnya, bukan karena cantik atau, tapi tergantung pada persiapan gadis-gadis. Gadis yang bodoh itu persiapannya mungkin yang kecil-kecil. Rambut stylenya lah, mungkin bolak-balik ke Korea Selatan untuk dipermak wajahnya. Mungkin gaunnya. Tapi yang pandai menyiapkan sesuatu yang sangat strategically. What's important there? All that exercise. What is it? Minyak. Ulangi sekali lagi, 1, 2, 3, minyak. Sama seperti kita yang kita siapkan itu hanya untuk hidup yang kata pemazmur 78. But beyond that, hidup sesudah itu gak ada persiapan kita. Maka 5 gadis yang pandai itu serentak berkata, no way. Kalau aku bagi, gak cukup untukmu, gak cukup untuk. Even for the sake of love, no. Apa sebabnya dia tidak mau berikan minyak itu? Apa sebabnya? Back to the title. Because minyak itu sesuatu yang sangat pribadi ya. Privacy. Nggak boleh dibagi-bagikan, digadaikan. Untuk apa? Komersil, menolong orang. Minyak. Saudara dalam hidup masih punya toh sesuatu yang bisa dipinjam orang lain, dan sesuatu yang diboleh, serem, nggak boleh. Tetangga kalau di Indonesia kan sering minjam ya, tetangga datang, pinjemin gue dong, anak tanggamu mau betulin lampu, dikasih nggak sesuatu? Kasih nggak? Kasih. Ada yang suami, saya punya mobil, mau antar istri saya mau melahirkan. Tapi kalau ada tetangga yang tidak tahu diri gitu, saudara keluar dari kamar mandi dia bilang, cik,
aku pinjam sikat gigimu ya, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Nah, sikat gigi murah, tapi your privacy sesuatu yang gak boleh. Nah, saudara, ada hal-hal yang sangat Tuhan insertkan kepada kita, sesuatu yang sangat private. Kenapa itu tidak kita sadari? Kenapa itu tidak kita jalankan dalam hidup? Karena seorang teolog atau filsuf Jerman yang bernama Martin Buber, dia bilang hubungan kita dengan Allah yang so privacy itu disebut I and thou relationship. I and thou relationship dampaknya adalah saya berdamai dengan diri sendiri and orang lain. Tapi yang ketiga, I and it. Weh, mengerikan. Di sekolah tinggi teologi, I and it ini yang penting. Kualitas hamba Tuhan, termasuk di Jakarta sekolahmu. Yang penting apa? Borang, akreditasi, visual angka indeks itu sama juga di negara. I and it di gereja juga jaringan lebih penting. Gelar sangat penting. Yunisar, angkanya kelihatan komplit and gagal kalau Yunisar. Dimin, DTH, ya, DLLJR enggak. I and it. Ngomongnya doang, nggak penting, harta toh mati nggak dibawa. Pret itu, karena itu kita berharap bahwa ini dapat kita tahu hal-hal yang pribadi yang Tuhan insertkan, tanamkan dalam hidup. Yang pertama, kalau waktu kita, I put in the same level, God's keselamatan, pengharapan, kasih, dan pengampunan di satu. Penting. Seorang orang bajingan besar, ya. Kalau di Jawa Tengah disebut bajingan tengik, mukuli istri, mengambil perhiasannya, berjudi, main dengan perempuan-perempuan lain. Satu saat, kok ia muncul di gereja? Satu saat, ia tidak keluar malam-malam lagi. Teman-temannya meledek, gila lu ya. Kamu kenal nggak Yesus? Aku nggak tahu siapakah Yesus itu riwayatnya. Aku nggak tahu. Tapi yang aku tahu, sekarang aku tidak memukuli istriku. Aku tidak suka keluar malam-malam dan minum minuman keras. Aku mengasihi anak-anak. Dan aku merasakan kasih yang belum pernah aku rasakan. Itu saja. Kalau gereja asal banyak di Kelapa Gading Jakarta tuh bersaing gereja-gereja besar dengan gimmicknya masing-masing, tapi love, kasih, keselamatan itu betul-betul sesuatu yang sangat baik. Maka orang yang menghargai keselamatan, orang yang punya hubungan merasa diselamatkan dengan Tuhan, ke gereja lagi, apa gunanya gua ke gereja? Apa gunanya gua melayani? Apa gunanya gua ikut misi nanti?
Sebaliknya pertanyaannya adalah, apakah aku berguna di gereja di masa itu? Pengharapan. Saya banyak ketemu orang-orang yang stroke. Orang punya pengharapan. Stroke bukan segalanya. Kemiskinan bukan segalanya. Cancer bukan segalanya. Kenapa? Ada harapan walaupun sangat sedikit. Tebak-tebakannya, apa bedanya manusia dan binatang? Binatang itu dan manusia, binatang tidak punya pengharapan. Karena itu tidak ada kasus binatang bunuh diri. Tidak ada. Pernah dengar? Gajah menjatuhkan diri dari lantai 32. Bunyinya kayak apa sih? Sapi yang jalan itu ada stres, kereta lewat, mati nabrakkan diri. Nggak ada. Once karena binatang tidak punya pengharapan. Tapi kita manusia, kita punya pengharapan. Even in last minute. Waktu saya di katedral, saya sangat berharap dengan pengharapan. Wah, sumbatannya udah banyak. Tadinya mau 4 triliun, saya tetap pas pengharapan. Puji Tuhan, jadinya cuma 2 hari dan tidak usah di selangkangan paha, cukup kita. Pengharapan. Ya. Seorang dokter di perairan Maluku bertugas, kapalnya karam. Dia 12 hari bertahan minum infus untuk vitamin C. Kenapa? Karena aku mau ketemu anak yang masih kecil-kecil. Kalau ada why-nya hidup ini, itu bukan pengampunan. Sesuatu yang privacy, nggak mudah. Nggak mudah. Ada banyak kita bilang, siapa bilang gua nggak mengampuni? Aku mengampuni, tapi aku nggak bisa melupakan. Pride juga itu. Itu juga sama. Mengampuni sesuatu yang sangat spesial itu insertkan dalam diri kita. Betul, nggak mudah. Di jelek itu, kalau orang luar, it's okay. Dia kan nggak ngerti firman. Sesama hamba Tuhan, sesama ngajar sama-sama. Tadi jelek-jelek. Tapi, satu-satu yang jelek-jelekin itu malah minta bantuan saya untuk mengajar di beberapa kelas. Bukan orang yang tak punya. Wah, pengampunan. Wah, ini pengampunan itu. Nelson Mandela saudara. Seminggu mau diangkat jadi presiden, yang minta pada sekretarisnya, tolong tulis surat undangan pada nama ini, tahun sekian sampai sekian, dia kepala penjara di kota ini. Saya yang akan menyampaikan. Sipir penjara ini kerjanya apa? Menjemput Nelson, dibawa ke terik matahari, suruh gali lubang, dia suruh masuk, kepalanya dikencing misalnya, dilihat. Nelson berusaha untuk sampaikan undangan itu dan mengharapkan kedatangan musuh. Datang pada saya
alasan macam-macam. Sorry, saya nggak bisa datang. Mulai dari anak harus masuk sekolah sampai kucing saya kawin, saya jadikan alasan. Tapi Nelson datang, Tuhan, tanpa Tuhan saya tidak bisa seperti ini. Itu tadi iman, pengharapan, kasih. Yang kedua, akal budi. Akal budi. Sekarang banyak orang yang enggak begitu masuk ajaran-ajaran gereja loh, macam-macam. Kalau kita memiliki akal budi, dalam perjanjian lama itu disebut hikmah. Sangat penting. Terutama di kasus bunuh diri makin banyak. Saya datang ke sini, saya dibedukan oleh peristiwa di Surabaya. Anaknya pendeta, kuliah di Universitas Kristen menjatuhkan diri dari lantai 12. Mati. Nggak dengar? Nggak dengar? Ada dengar? Yang nggak dengar itu berarti kurang piknik sebenarnya. Pikniknya bulan. Saya terharu dengan Pak Pendeta. Ya, orang ini mengatakan nama pendeta. Dia mau lihat wajahnya, tapi saya harus lihat. Itu privasi saya, itu milik saya. Apapun saya mau. Begitu lakukan. Ya. Akal budi penting di dalam gereja. Wah, jimmy akal-akalannya. Ada gereja, nggak perlu saya sebutkan namanya, ya. Dia bikin peraturan saja, ya. Kalau per 10 di bawah 1 juta itu per 10 halaman, ya. Kayaknya Tuhan kurang ridho kalau cuma segitu. Terus ada per 10 ruang bait Allah, ruang suci. Itu 1 juta ke atas. Tabir ke atas, ruangan maha suci, macam-macam. Itu sebabnya Paulus berkata, Injil itu menghidup kita, yang aku beritahu. Dulu banyak stiker-stiker kan, ya? No Bible, no breakfast, benar kan? Itu juga sesuatu yang pribadi yang diberikan oleh Tuhan. Akal. Itu di level yang saya tidak semuanya. Usia kita ini juga sesuatu yang pribadi ya, nggak bisa digeneralisir. Ya. Kalau mas saya kalau sudah bahasa Inggris lupa mau Inggrisnya. Sesuatu yang sangat pribadi itu nggak boleh digeneralisir. Kalau sudah tua pasti daya tangkapnya menurun. Pasti. Hargai usia tuamu itu saja. Sesuatu yang pribadi. Ya, kenapa saya katakan gitu saja? Doa saya belakangan ini mencapai 68 ini. Doa saya nggak sama mungkin dengan saudara-saudara. But it's okay. It's pribadi ya. Doa saya apa saja? Saudara berdoa mungkin untuk perjalanan yang jauh. Saudara berdoa untuk mungkin ya dikasih sehat. Saya berdoa dikasih cetok, tegas, jelas kalau ngajak. Kedua saya untuk perjalanan, saya minta Tuhan selamatkan perjalanan saya dari kamar tidur saya ke kamar mandi saya. Karena saya mengira itu banyak anggota jemaat saya
jatuh, nggak bangun. Please, kan? Give me a safe trip. Bukan ke awal, just from my bed. Pribadi kan, spesifik. Mungkin saudara punya dua-dua yang spesifik. Tuhan, jangan panggil saya sampai cucu saya married. It's okay. Tuhan tolong. Kalau saya ngajar, jangan sampai murid-murid saya itu ketawa kiri kanan. Ngapain dengerin profesor bocor, ya, karburator bocor, ngapain? Saya itu doa saya, anggapnya doa ya, spesifik sendiri-sendiri, sejalan dengan usia Anda. Nah, kita juga berkata, jangan kamu bergaul berteman dengan orang-orang betul. Kau punya teman-teman pribadi. Nah, minyak itu juga mewujud nyata lewat nasihat, teman, ya. Itu tadi diri sendiri. Saudara tanya pada polisi, benar nggak? Sidik jari itu tidak bisa sama. Begitu Tuhan membuat kita privacy dalam legenda orang-orang Israel. Tuhan itu waktu menciptakan manusia, cetakannya itu langsung dibuat. Satu dibuat. So spesial. Ya. Yang kedua apa saja? Yang kedua, gereja. Tadi diri sendiri. Yang kedua, keluarga. Keluarga. Sangat baik semua. Ya. Masakan ibu-ibu, ya. Untuk keluarga, menurut psikologi today, itu sangat mempererat. Itu sebuah heritage yang luar biasa. Anak-anakmu yang di luar negeri gak akan takut sana takut sini. Ada ikatannya. Keluarga. Tadi kita ini keluarga. Apa yang ada di pemerintah itu sudah dimulai dari keluarga. Matematika dimulai. Saudara ngajari berhitung anaknya dari 1 sampai 10 pakai jari tangan, 10 sampai 20 pakai apa saja? Jari kaki. 30 sampai 40 pakai apa saja? Jari apa? Jarinya sustermu, jari tangga. Saudara juga mengajari Departemen Kesehatan. Sakit, oh, dulu di kampung saya di Jawa Timur sakit, mami saya sibuk cari daun-daun, sendok, rokok. Departemen Kesehatan. Oh, ajari anakmu berdoa juga, mau makan dulu tadi ya, mau makan. Sekarang difoto dulu, lalu diupload, dikirim ke Yaya. Gak cuma yang kecil-kecil, dia juga. Wah, nah, maka kenapa sudah kayak maminya ya? Kalau itu kayak papinya, betapa privasinya. So kalau dibilang kayak orang lain celaka sebenarnya. Tuh, pipinya dulu nyemplung kayak mami ini, waduh. Dahinya tuh, oh pentol pinter nih. Kalau orang Jawa batu ini ngomong, oh pinter nih. Kayak papai. Di keluarga itulah anak. Pupuk sebetulnya saudara-saudara. Makanya maaf saya bilang, aku itu dipersiapkan oleh ibuku. Ibuku menanam aku di rumah Tuhan. Nah, itu loh saudara-saudara. Nah, jangan seorang ibu panggilan, kamu sini, lu jangan kayak babi lu ya,
Babel itu keluar malam-malam, pulang pagi, kayak kelelawar. Berapa hari kemudian, bapaknya manggil, Tom, sini Tom. Lu jangan kayak mama lu. Mama lu tuh kayak bebek. Apa yang terjadi dengan si Tommy? Dia masuk ke kamarnya, dia pukuli dadanya, dia pukuli kepalanya sambil teriak-teriak. Mantes gue nih anak siangan. Soalnya gue nih blaskeranya kelelahan sama bebek. Di rumah. Tapi sekarang saudara, rumah itu juga tidak seperti yang tadi saya bilang. Ada orang-orang yang text communication, generasi tembok. Lo udah nge-tag. Generasi kepala bulu. Jangan Anda senang karena di era seperti ini generasi Z nggak kerja di kantor, di rumah. But you akan kecewa karena mundur. Cairkan itu. Mundur. Itu yang saya bilang. Generasi tembok, text communication. Dibagi itu kalau ada kata-kata kita yang nyambung, ada kata-kata kita yang kita anggap sebagai warisan. Bapak saya dulu, saya itu sampai itu tinggal di asrama terus, ya. Mulai di asrama polisi sampai Yusuf di Malang, di Benton, sampai di Jakarta, sampai di Amerika. Papa saya itu Roma 8 itu segala sesuatu turut bekerja sama. Itu saya pegang. Keluarga juga tempat tumbuh kita, Pak Saudara. Karunia pertama itu, saya kasih tahu, karunia pertama itu bukan bahasa lidah, bukan berbahasa itu. Coba lihat dari Pentakosta. Ada Roh Kudus dulu, lalu bangsa-bangsa itu God show His word instead of missionary, tapi ya tunjukkan dirinya tuan rumah. Ayo kita hadapi bangsa-bangsa, tamu-tamu kita itu dengan bahasa. Petrus dan teman-teman mengerti bahasa tamunya. Itu karunia yang pertama itu hospitalitas. Jemaat yang mula-mula itu saja. Tahu nggak nama gembalanya? Nobody knows. Nggak ada. Tapi orang per orang menjalankan karunia hospitality. Itu kesempatan semua pendatang, bukan carut marut, tengkar berdekat. Aduh, hospitality. Itu yang terjadi. God sebagai host jemaat mula-mula. Itu tadi gereja, termasuk hal-hal di dalam gereja itu persepuluhan, tidak bisa dijadikan bahan nyinyiran. Itu sesuatu yang sangat privacy. Hari jam ibadah sangat privacy. Dua hal yang Tuhan singgung, sabat dan persepuluhan, tidak boleh dijadikan bahan kau kecentang, bahan kau marah. Privacy. Orang-orang di zaman itu ketika panen gandum, mereka beria-ria, semua disuruh keluar. Ayo keluar. Dari situlah asal kata gereja. Keluar. Tapi giliran mempersembahkan, ya kalau yang itu dua kali
bukan jadi ukuran seperti sekarang, bukan jadi bahkan untuk puasa di kapan tahun yang lalu seperti itu. Saya dicerita tentang teman saya, anak murid saya, kena leukemia, hampir 14. Di tengah-tengah gitu, tega-teganya pengurus wilayah Indonesia menanyakan kenapa jenengan kok sudah lama tidak pergi rumah. Coba, yang kedua, kok sampai kayak gitu? Kamu nggak perlu terlalu diingatkan sedikit-sedikit, tapi saudara sebetulnya akan tersinggung kalau diingatkan. Karena aku ini anak, karena aku ini privasinya Tuhan. Itu sesuatu yang sangat berbahagia. Ujian, walaupun semua angkat tangan, semua, tapi Tuhan ya, personal. Saudara yang dikasih Tuhan, itu kerja. Maka Paulus pesan, Timotius kalau memilih majelis, lihat keluarga, lihat keluarga. Pastor saya Yosef Bon di Malang, di depan anak terus kelas berapa 3 SMP. Lu kalau mencari istri, lihat mama, lihat anaknya. Itu sesuatu. Sudah dikasih Tuhan. Itu ibu itu sesuatu yang privacy itu. Tapi saya suka marah kalau ada orang pendeta keluar-keluar. Harus hati-hati terhadap 3K, saudara-saudara. Wanita, tahta, harta. Saya tersinggung banget. Wanita itu tidak begitu. Wanita itu begitu. Nah, itu bahwa banyak wanita-wanita yang itu tadi yang saya bilang ya, urusannya pada kecantikan ya. Kalau mau ganti kelamin ke Thailand, kalau wajahnya dipermak ke Korea Selatan ya, supaya cantik. Padahal sebetulnya sangat kejam, sangat kejam kalau menurut saya ya. Gimana kan? Kejam ya. Bibir dibordir, alis disulam, tuh harus membayangkan nggak sih? Mau mati sebenarnya, bokong disetrika, kejam. Wah, saya lihat sih anak buah saya sampai berubah, total berubah. Akibatnya banyak cowok-cowok yang merasa dia masih perawan, ini stres. Seorang istri muda total berubah, sudah dipermak, diisiap teman-teman, pulang ke Indo, suaminya lagi cuci mobil dia udah, mas selamat pagi. Suaminya kaget, siapa ya? Mas sudah lupa ya sama saya? Oh enggak lupa. Cepat masuk, mumpung istri saya enggak ada di rumah. Sahabat itu saudara-saudara, saya banyak juga ditopang di sahabat. Betul. Waktu saya kecelakaan di jalan tol, teman-teman yang Pentakosta, teman-teman yang satu persekutuan malah nyebelin ya. Doanya itu gak enak sama sekali. Ya Tuhan, ampunilah hamba-Mu kalau punya salah sehingga dia kecelakaan, pengen tak tendang aja. Tapi Profesor Dr. Suraso Supada, kenal gak? Kenal? Ya? Kenal? Ya. Itu seperti bapak saya. Tuhan biarlah saat sebelum harus tidak mengajar ini, dia merefleksi ulang. Enak sekali, enak sekali. Malah yang pendeta, saudara. Loh, anak-anak sama deh. Oh, anak-anak nggak apa-apa. Iya, itu kayak kucing. Kalau kucing itu ya, ada itu malah selamat tuh. Anakku dipotong kucing, aja. Itu tadi apa susun? Keluarga, mencinta keluarga Tuhan itu sungguh-sungguh. Saudara berbuat baik untuk mamamu, papamu, nanti balik diberikan ke cucu baru. Nanti
udah belit dengan dia. Iya, masih stres. Itu tadi. Nah, satu step lagi yang berarti gereja, karena gereja itu kelanjutan keluarga. Baik gereja. Semua orang-orangnya itu keluarga. Semua orang-orangnya itu harus menunjukkan hospitality, bukan maksud bukan hiburan. Siapa tahu di sini ada yang kaya bisa kasih kerjaan banyak juga. Ternyata banyak. Ya, paling kasih minum aja ya saudara-saudara ya. Kasih minum aja doang yang perlu seperti air sekarang. Oh ya. Gereja sekarang persaingan yang ngeri. Sekarang jadi ukuran apa? Jumlah orang. Bahkan ada gereja menanamkan kerjasama, saudara. Dia nggak mau buka di lahan luas, tapi di ruang. Kerjasama pertama dengan yang punya rumah. Selesai kebaktian, saudara itu nanti banyak iklan. Saudara makan sabu-sabu, menunjukkan kartu gereja, diskon 30%. Saya makan babi kri di Surabaya. Anggota gereja ini dengan kartu gereja diskon 20%. Itu mending kerjasama yang lagi kalau ada yang punya bagi yang muda bagi hasil. Tidak seperti ini gereja. Tidak seperti ini. 2-3 orang berkumpul, aku hadir di tengah. Sangat mesra. Janjinya juga mesra. Aku akan menyertai kamu hingga kesudahan. Jadi gereja itu mesti mesra, indah. Perjamuan suci apa lagi, saudara-saudara? Perjamuan suci itu menunjukkan betapa Tuhan itu host yang mengorbankan. Ini tubuhku, ini darah. Resortnya kita. Dia sediakan tubuhnya itu sebagai ransom for the superior. Yohanes 3:16 itu percaya, tidak binasa. Kemudian Roh Kudus secara subjektif, apa yang tadi objektif itu dimasukkan, insertkan ke hati orang percaya secara pribadi. Caranya mungkin tidak sama, ada yang seperti Anselmus, Abelardus. Lebih dulu aku percaya, baru aku ngerti. Tapi ada juga yang aku ngerti dulu baru aku percaya. Nggak apa-apa. Asal jangan ngerti enggak, percaya juga enggak. Ayah. Itu sesuatu yang sangat bukan hanya menginspirasi, menginjekkan kita dengan tangan. Aku hadir di tengah-tengah. Saya bersikat saudara. Memang ada masalah, bisa. Petrus, Paulus bermasalah, ada masalah. Tapi toh ada celah-celah. Paulus tetap cari kesempatan. Ayo libatkan lagi Barnabas. Sama kayak gitu di suami istri. Saya dan istri kalau siap mau makan keluar, mesti mungkin bertengkar sedikit. Ya. Karena saya itu sukanya masakan yang murah-murah, yang terjangkau, seperti sup isi, kepiting padang, gitu ya. Istri saya yang mahal, yang dagangnya nggak enak gitu, ya. Tahu pengen, bisa pengen.
lu banget gitu ya kastanya. Tapi tidak, itu tadi kuncinya perjamuan kudus itu tadi. Apa saudara-saudara? Kenapa saya bilang privacy? Karena kan komponennya kan juga tubuh, darah. Nah kalau itu dimakan saudara, itu dimakan bersama, itu kita tidak ada, itu kita menjadi keturunan yang baru. Karena tubuh darah, keturunan yang baru. Gak ada lagi jumlah ini apalagi meninggal. Itu perbedaan masih ada sampai sekarang. Oh, jangan majelis kok pakai warna itu. Gimana? Makan tubuh itu sesuatu yang sangat privacy. Makan tubuh daging. Kita jadi sosok yang baru, generasi yang baru. Senyumnya bukan senyum air pekan tok saja, ya. Handphonenya Hendy bersemua, ya kayak cuma yang lama itu. Lalu negara, tapi saya tidak silu Amerika karena saudara lebih pintar dari saya. Dimanapun saudara akan dilahirkan di Indonesia. Apa itu Indonesia? The spirit of the world. Kata Kosuke Koyama, seorang film Jepang. Indonesia itu dunia roh. Baca dunia. Apa yang tidak disentuh oleh roh? Tikungan jalan, sungai, gunung, semuanya pun dengan roh. Itu ajakan untuk kita juga. Jangan ribut, jangan bertengkar karena dewi. Coba seperti itu. Kita juga isi. Kita isi. Roh itu ada di mana-mana. Roh ada di tempat ini. Roh ada di rumahnya anak-anak yang karena pandemi orang tuanya meninggal. Roh juga ada di tempat pelayanan saya misi di balai berkuah yang satu desa masih di serang puluh lepra karena satu baju dipakai orang lain. Roh Kudus juga ada di situ. Nah ini kesadaran kita, kekayaan kita dengan Indonesia. Ya. Roh Kudus hadir di KKR besar. Roh Kudus hadir juga di tempat-tempat cuma 1, 2, 3, 4 orang. Nah, juga hadir. Roh Kudus juga hadir di Kalimantan, di tempat penampungan remaja-remaja yang akan dijual jadi human trafficking. Roh Kudus hadir. Itu makanya waktu saya melihat, saya enggak terus ikut-ikutan rohnya orang-orang mistik. Ini kita belajar. Semua lumbung padi semua ada yang bernuansa the great and holy bilik menakutkan. Awas dia singit. Tapi juga ada suasana yang menyenangkan. Rumahmu itu kok hangat. Aku kalau di rumahmu itu betah banget. Apa tandanya aku betah di rumahmu? Aku tuh kalau di rumah nggak bisa beol, kalau di rumah dulu bisa beol berkali-kali. Suasana enak. Aku tuh kalau makan di rumahmu itu ya, kok enak tuh. Tapi ada juga, aku nggak bisa tidur di rumahmu. Kayaknya ada. Kita ini juga diberikan kepekaan. Apa karunia pertama, saudara-saudara? Bukan bahasa itu hikmat, membedakan roh. Membedakan ini benar apa enggak? Itu benar. Enggak sama kan? Gereja. Nah, gereja di Indonesia saya lihat dari Pantekosta ada angin deru-menderu yang menggambarkan how dynamically gereja bergerak. Itu seharusnya angin yang bergerak. Tapi saya lihat dari zaman TB Simatupang, dari zaman biologi Inloko, dari zaman kemandirian berteologi Indonesia, wah, Indonesia tetap gerejanya di bawah angin, buru-buru di atas angin, di bawah angin, tergantung angin berdiri. Nah,
Gerakan Pentakosta sebetulnya lebih baik sedikit. Merasa garam. Tapi gerakan Pentakosta itu nggak keturunan pecah-pecahnya, saudara. Nggak keturunan. Bentrok dengan pendeta, dengar suara Tuhan untuk pindah gereja. Itu saudara. Sudah ada bagus politik. Gerakan. Karena negara. Ya. Tapi memang kemiskinan masih. Berapa puluh tahun Indonesia merdeka sudah? Kemiskinan masih. Ya, pertama tukang becak di tataran bawah. Ya, tukang becak ini punya lagu kebangsaannya sendiri. Ya, menurut ya, dikit aja ya, dikit aja. Ya. 17 nasi bungkus, tempenya 5. Itulah makanan tukang becak kita. Makannya 5, ngakunya 2. Kalau itu nggak cuma tukang becak, anak STT juga gitu. Pendeta juga gitu. Apa mereka? Jadi karunia orang-orang bangsa-bangsa mengimpresi terangan kita. Nah, itulah karunia pertama. Oke, itulah. Nah, saya udah mau dipotong. Pas. Kuncinya jiwa berprofesi. Mari kita bantu. Dosen dikembalikan ke sini. Doa. Kita nyanyikan satu lagu dulu. Kita nyanyikan. Pada bisa kepinggir. Yes. Nyanyi aja Pak. Sebagai penutup ya. Langsung saya serah. Kita tutup dengan doa. Ya, silakan duduk saudara-saudara. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Bapak yang suka, terima kasih atas firman hari ini. Berilah kami semakin hari semakin mengerti firman-Mu Tuhan, dan kami semakin mengenal apa rencana-Mu di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, dan di dalam gereja ini. Supaya hubungan kami bukan hubungan yang legalitas, tapi hubungan yang pribadi, privasi dan Engkau Tuhan. Supaya semakin hari kami boleh semakin dekat dengan Engkau, mempunyai hubungan yang privasi, yang dekat dengan Engkau. Dan Roh Kudus ada bersama di dalam hidup kami dan di keluarga kami. Terima kasih atas firman Tuhan, biarlah kami boleh mengerti dan boleh menerapkannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Sungguh luar biasa firman Tuhan hari ini. Saya ajak saudara untuk berdoa syafaat. Kita perlu berdoa, karena doa adalah kekuatan kita semuanya. Terima kasih Tuhan, kalau pada siang hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Suatu anugerah yang luar biasa. Kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami boleh diingatkan bahwa kami ini Tuhan menyembah Allah yang hidup. Tuhan, terima kasih buat persaudaraan kami. Jangan hanya menjadi hiasan di bibir saja Tuhan, kami mengasihi satu dengan yang lain. Tapi biarlah dari hati kami ingat akan firman Tuhan, bahwa kami saling mengasihi di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang sudah Engkau utus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu ini. Kemanapun hamba-Mu ini melangkahkan kakinya, biar ada tangan kasih Tuhan yang menyertai.
seluruh keluarganya, istri dan anak-anaknya. Tuhan memberkati. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau pakai Tuhan hamba-Mu ini Tuhan, Pak Yohanes Setiawan, dengan hari lepas hari boleh lebih lagi Tuhan menjadi berkat dimanapun dan kemanapun hamba-Mu melangkahkan kakinya. Terima kasih Tuhan, boleh kesehatan boleh menjadi miliknya. Tuhan, saat ini kami mau berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu di tempat ini yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Biar tangan kasih Tuhan turun. Engkau Tuhan menyembuhkan, memberkati, bahkan memulihkan kesehatan dari Kohandi. Untuk Pak Robi, untuk George, untuk Tante Yuliana, untuk Tante Tris, untuk tim Udon. Tuhan, Engkau menyertai anak-anak-Mu ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau menciptakan kami sempurna. Kami yakin percaya segala macam penyakit yang ada Engkau izinkan, tapi kami percaya Engkau tahu obatnya. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan dokter yang terbaik. Berikan Tuhan Yesus sesuatu Tuhan Yesus yang membuat Tuhan mereka boleh berdiri tegak dan mereka boleh memuliakan nama Tuhan melalui kesaksian hidup mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para senior kami. Kami berdoa Tuhan untuk Kokehi. Kami mau berdoa untuk Tante I. Kami mau berdoa untuk Tante Nita, untuk Tante Oni. Tuhan, untuk Pak Sugianto. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk para senior yang saat ini tidak bersama dengan kami. Untuk Tante Olga, untuk Tante Riana. Tuhan, kami mau berdoa untuk mereka supaya Tuhan Engkau menyertai dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk gereja-Mu Maranatha. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan pakai Tuhan para pengurus, para leader yang ada, supaya mereka Tuhan boleh terus Tuhan membawa gereja ini Tuhan untuk maju melangkah, untuk terus Tuhan menjadi berkat buat kesejahteraan gereja ini. Tuhan pakai juga Tuhan para worship leader, para pemain musik, para singer, para pemerhati. Tuhan, Engkau juga memberkati satu persatu dengan talenta yang mereka punya. Terima kasih Tuhan, biar kami semua Tuhan memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami tidak ingin mencuri kemuliaan Tuhan, karena hanya Engkau yang patut dipuji disembah, hanya Engkau yang patut dimuliakan. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa buat para sahabat kami di tempat ini, untuk Jamie. Kami mau berdoa juga untuk Evan. Tuhan, Engkau menyertai. Untuk Steve juga yang tidak bersama kami pada saat ini, kami mau terus berdoa. Tuhan, Engkau Tuhan yang menolong, Engkau Tuhan yang memberikan kami semuanya Tuhan Yesus nafas hidup yang baru. Biar kami terus Tuhan setiap pagi manakala kami bangun tidur, kami memuji-muji nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan, karena kami tahu Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk gereja induk di tempat ini, untuk gereja Betani. Biarlah Tuhan persaudaraan kami Tuhan tidak dibatasi oleh merek tertentu dari gereja. Kami ini sama-sama anak Tuhan. Biarlah kami saling bergandengan tangan untuk membesarkan nama Tuhan, untuk Tuhan menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan legalitas tempat di mana Tuhan Amerika ini. Tuhan, Engkau sudah membawa Tuhan mereka datang ke Amerika. Tuhan, Engkau pasti sediakan Tuhan legalitas Tuhan, karena kami percaya Tuhan, nafas hidup kami ini sekalipun Engkau yang punya. Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, biar mereka Tuhan Engkau berikan pekerjaan yang sesuai yang mereka butuhkan. Engkau menjawab doa Tuhan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, apa yang kami butuhkan, bukan apa yang kami mau, karena kami maunya banyak, tapi Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Itu yang sebetulnya Tuhan Engkau pasti akan berikan, asal kami mau terus setia kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus setia kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan untuk negeri Indonesia. Tuhan, pelantikan presiden sudah selesai dengan damai, dengan Tuhan tidak ada Tuhan kerusuhan di mana-mana. Tuhan tolong supaya presiden, wakil presiden, para menteri yang terpilih, mereka melakukan tugas mereka dengan baik. Mereka mencintai bangsa Indonesia, mencintai rakyat Indonesia seperti Engkau mencintai rakyat Indonesia. Biarlah Tuhan damai sukacita-Mu Tuhan turunkan untuk negeri kecintaan kami, negeri tempat di mana kami berasal, tempat di mana kami dilahirkan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk negara Amerika, tempat di mana kami tinggal saat ini. Tuhan, tolong supaya negara Amerika ini Tuhan ada di dalam naungannya Tuhan. Pemilu yang akan diselenggarakan biarlah boleh berlangsung dengan damai. Kedua kubu yang bertikai
Tuhan berikan damai-Mu, Tuhan berikan kasih-Mu, supaya Tuhan kedua partai ini Tuhan boleh saling Tuhan melengkapi, boleh saling mengasihi, supaya Amerika boleh terus damai, boleh terus Tuhan menjadi negara kesayangan Tuhan, negara besar yang Tuhan disegani oleh negara-negara lain di dunia ini. Tuhan, kami juga mau mengangkat Tuhan hati kami untuk bangsa Israel, biji mata-Mu. Tuhan, tolong supaya Tuhan damai-Mu Tuhan turunkan di sana. Tuhan, sukacita Tuhan Engkau berikan untuk bangsa Israel, negara-negara sekeliling yang mengepung bangsa Israel. Biarlah Tuhan Engkau berikan mereka Tuhan hati untuk takut akan Tuhan. Tuhan, kami berdoa saat ini, kami percaya Tuhan Yesus Engkau mendengar doa kami. Kami tahu Tuhan, kami ini penuh dengan kekurangan, tapi kami percaya, kami berdoa kepada Allah yang sempurna. Engkau yang akan menyempurnakan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah ini Tuhan adalah ibadah yang penuh arti, ibadah yang dikasihi Tuhan. Biar kami pulang dari tempat ini Tuhan, keadaan kami tidak akan sama seperti pada waktu kami datang. Kami akan diubahkan Tuhan, dan kami akan melangkah maju bersama dengan Tuhan. Kami akan melakukan firman-Mu, kami akan mengasihi Tuhan, kami akan cinta Engkau Tuhan, dan kami akan cinta sesama kami seperti firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu, karena firman-Mu adalah ya dan amin. Kami imani ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji hormat hanya buat Engkau. Dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau offering dan kita nyanyikan sebuah lagu. Ya, kita ada rubah sedikit liturginya, jadi Ada Tuhan Yesus.
dan kuduskannya Bapa. Dan persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Biarlah orang yang belum memberi maupun yang sudah memberi, Kau berkati mereka juga ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kami. Terima kasih Pendeta dan Setiawan yang telah menyampaikan firman-Nya. Untuk saat ini ada warta jemaat. Saya melihat ada wajah baru. Boleh memperkenalkan dirinya. Siapa? Ya, oke. Welcome to Maranatha. Untuk minggu depan firman Tuhan disampaikan oleh Pak Pipi Daria. Untuk hari Selasa jam 8 malam seperti biasa Bible Study dengan Zoom yang akan disampaikan oleh Pastor Emil Zeng. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Mari kita tutup kebaktian hari kita dengan lagu pujian Maranatha. Lagu penutup Maranatha kita nyanyikan sambil berdiri. tidak mau datang ke dunia kami, tidak mau datang ke hidup kami. Datanglah ya Tuhan kami, Maranatha. Terima kasih Tuhan. Jemaat angkatlah kedua tanganmu dan marilah kita pulang. Jemaat kekasih Yesus Kristus. Turunlah berkat dari the loving Father, Bapa kita yang care, yang peduli, yang tidak akan memberikan ular atau kalajengking ketika anak-anaknya meminta roti atau telur. Turunlah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memindahkan kita dari maut pada hidup yang kekal. Persekutuan dengan Roh Kudus dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Semua berseru bersama amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat pulang.